Your Friend, kembali lagi bersama kita dengan saya Mutma dan saya Safa yang akan ngasih tahu kalian 5 berita viral versi Clipping Cyber. Oke, berita pertama diawali dengan perdramaan banget nih. Jadi Diana Valencia, seorang jurnalis CNN Indonesia lagi viral banget. Kejadian ini terjadi kemarin, Sabtu 27 September 2025 setelah dia nanya ke Presiden Prabowo Subianto soal isu keracunan MBG saat beliau baru pulang dari meeting PBB. Nah, Presiden sih chill aja, bilang bakal satset panggil Kepala Badan Gizi Nasional buat solve masalah keracunan ini. Tapi malamnya Pemret CNN Indonesia Titin Rosmasari konfirmasi kalau ada petugas dari BPMI atau Biro Pers Istana datang ke kantor buat ambil ID pers si Diana ini. Jadi kayak nanya doang kok langsung di blacklist. Tapi tenang, pas hari Senin 29 September 2025, Yusuf Permana, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, balikin lagi nih ID si Diana Valencia. Plus mereka minta maaf dan janji insiden kayak gini nggak bakal keulang. Nah gimana nih menurut Mutma? Menurut aku sih good job lah ya untuk Deputi Protokol Persnya udah take responsibility dan clearin masalah ini. Intinya freedom of pers jangan sampai kena cancel cuman karena nanya hal yang lagi hot topic, ya nggak sih? Bener banget, setuju. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Sebuah baliho viral nih guys di Israel, tepatnya di Tel Aviv. Lagi viral banget di sosial media karena menampilkan foto Presiden RI Bapak Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin Timur Tengah dan internasional, termasuk Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump. Diketahui nih guys, baliho berisi tulisan Mr. President, Israel stands by your plan, seal the deal, merupakan bagian dari kampanye koalisi Israel untuk keamanan regional yang mendesak pemerintahnya mendukung inisiatif Presiden Trump, yaitu mengakhiri perang di Gaza dan memperluas perjanjian Abraham. Nah, dari baliho yang viral itu gimana nih menurut Safa? Menurut aku bingung sih, kenapa sih ada muka Bapak Presiden Prabowo, terus di sosmed banyak juga yang bilang kalau itu strategi rezim dari Netanyahu untuk mempecah belah negara pendukung Israel. Mungkin jangan sampai image ini jadi bikin pusing dan malah ngurangin support kita ke Palestina sih ya. Berita selanjutnya berita duka, bangunan musola di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ambruk pada Senin 29 September 2025 dan menimbulkan korban jiwa di kalangan santri. Proses evakuasi masih ongoing dan challenging banget. Per Selasa kemarin, 30 September 2025 malam, tim SAR gabungan telah mengkonfirmasi 3 santri meninggal dunia dan mengevakuasi puluhan korban luka. Namun, berita baiknya ada 7 korban yang terjebak di reruntuhan terdeteksi masih hidup dan berhasil menerima suplai makanan serta oksigen. Jadi total 91 korban masih diduga tertimbun. Kondisi ini membuat proses evakuasi yang dipimpin SAR Surabaya jadi terkendala nih karena bangunannya yang nggak stabil. Bahkan Kepala SAR menyebut fase kritis atau golden time korban adalah 3 hari. Nah, menyikapi tragedi ini, pemerintah lewat Menteri Agama Nasaruddin Umar berjanji akan menyusun ketentuan khusus untuk memperketat standar pembangunan di lingkungan pesantren. Nah, gimana nih menurut Mutma? Menurut aku, yang pasti pertama-tama aku mau menyampaikan duka cita dulu yang mendalam untuk tragedi ini. Semoga keluarga dan rekan-rekan diberikan ketabahan dan kekuatan. Terus juga aku tuh berharap banget proses evakuasi dan pencarian korban yang hilang tuh dapat berjalan lancar. Dan semoga seluruh santri yang terluka cepat pulih. Selanjutnya dari kabar duka kita beralih nih guys ke berita entertainment. Yaitu akhirnya Selena Gomez resmi menikah dengan Benny Blanco nih guys pada Sabtu 27 September 2025. Acaranya berlangsung intim namun penuh kemegahan dengan pemandangan alam yang menakjubkan banget. Digelar di sebuah perkebunan pribadi seluas 70 hektar yang berlokasi di utara Santa Barbara, California, Amerika Serikat. Gimana nih Safa, akhirnya Selena Gomez nikah? Selamat ya untuk Selena Gomez dan Benny Blanco, semoga sama dan happy ever after.
Nah, berita terakhir kita masuk ke Marc Marquez nih, jadi juara dunia MotoGP. Nah, yang kini menyamai total gelar milik Valentino Rossi dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu yang terhebat. Total ada 9 gelar dunia di semua kelas. Nah, gak cuman itu, Marc Marquez fix datang loh guys ke MotoGP Mandalika 2025 nanti. Di tanggal 3 sampai 5 Oktober 2025 sebagai juara dunia MotoGP. CEO Injourney, Maya Watono, spill the tea nih kalau event MotoGP Mandalika yang jadi seri ke-18 di 2025 ini bakal epic banget. Alasannya, Marc Marquez yang kini ngegas banget nih buat Ducati bakal landing di Indonesia dengan title barunya, juara dunia MotoGP. Yang bikin makin seru, ini bakal jadi ujian buat Marquez. Kita semua tahu dong, Doi ini punya track record kurang oke di Mandalika. Gimana nih menurutmu, Ma? Menurut aku ya, MotoGP Mandalika 2025 ini bukan cuman seri balapan biasa nih Safa, tapi ajang nih buat pembuktian. Bener gak sih World Champion sejati bisa menaklukkan kutukan sirkuit yang selama ini dia gagal nih dikuasain. Nah, berita tadi menjadi pembahasan terakhir di 5 berita viral minggu ini versi Clipping Siber. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Dan jangan lupa follow semua akun sosial media kita di TikTok, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye!